Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i saqatik. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Di kesempatan pagi hari ini kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat umur panjang. Mungkin nikmat-nikmat yang ada terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus beramal soleh. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama, dan setiap orang yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik hingga hari kiamat. Allahumma amin. Sebelumnya tadi tidak ada kata-kata pembuka, niki langsung mulai. Nih, saya disuruh masuk buka sendiri dan nutup nanti sendiri. Wah, ini kepenak banget ini. Terserah nanti saya mau berapa menit di sini, bisa langsung pulang. Nih, niki butuh perkenalan apa mboten? Apa orang ini toh? Iya saya. Nami kula Muhammad Abdul Tuwasikal saking Ambon, Cerak, Papua. Ya, wong timur berarti nggih. Ya, terus mukimnya di Dusun Warak, Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih Indonesia, masih dunia, alhamdulillah. Belum masuk alam kubur. Nah, sudah masuk alam kubur, sudah dunia lain. Kemudian yang mengundang kami di sini ini pembesar-pembesar dan tokoh yang ada di Melian. Niki masjid apa, Pak? Mutakin. Juga saking PCM Rongkok, kalian PCM Giri Subo, juga hadir di sini Bapak Basroni sebagai KUA, selaku KUA, Kepala KUA Kecamatan Rongkok, dan juga banyak tokoh-tokoh yang sudah saya kenal. Namun untuk masyarakat yang ada, saya baru mampir ke Rongkok itu baru sekali. Dulu di perbatasan dengan Wonogiri langsung, di daerah perbatasan dengan Wonogiri. Saya lupa daerahnya apa namanya itu, saya lupa. Ini yang kedua kalinya. Ya, juga pernah mampir di Giri Subo, namun cuma jalan-jalan. Juga pernah mampir ke Sadeng, juga cuma jalan-jalan. Ini baru mampir di Melian dan melihat para jamaah langsung. Ternyata saking Panggang tekan Melian iki 1,5 jam. Sebenarnya yo kapok arek dene. Ya tapi kepiye meneh dikon ngisi. Nantinya kita akan mengkaji mungkin ilmu yang nanti akan diberikan ini mendapatkan manfaat bagi para jamaah sekalian,
semakin mendekatkan diri kita pada Allah, semakin membuat kita sadar akan pentingnya ilmu agama, dan mungkin Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita di surga karena kita mau tolakul ilmi, mau menuntut ilmu, mau terus untuk mendalami ilmu agama. Para jamaah sekalian, satu surat yang nanti kula bawakan, sebenarnya sudah berulang kali saya di beberapa majelis membahas surat ini, namun belum kula bahas di rongkop, yaitu surat Al-Kautsar. Pun hafal dereng bapak-bapak? Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar. Al-Ikhlas hafal? Hafal. Al-Falaq hafal? An-Nas? Alhamdulillah. Berarti 3 kul, 3 surat kul niku pun hafal. Al-Asr wal asri hafal? Hafal. Al-Kautsar iki kok guru separuh sing jawab. Coba kula tuntun nggih. Ya, kula tuntun, diikuti pelan-pelan nggih. Kita mulai saking bacaan ta'awudz, kula tuntun langsung sampai selesai. Cuma 3 ayat saja. Kalau bahas 3 ayat wis rampung langsung bubar. Ya, iki ora usah suwe-suwe. 3 ayat tok. Namun kalau nggak tahu 1 ayat mungkin 1 jam ya, mbuh nanti masalahnya gimana kalau 1 ayat 1 jam. Ya, kula tuntun nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ulang. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. 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 Ha. Ha. Kok juru kene lho? Ha. Iki wong rongkop ki angel ya. Apa ora tau ning Arab? Dereng. Iya jelas. Ya, soalnya Arabe wong rongkop karo wong Arab ya beda. Coba ha. Ha. Ora ha. Beda. Ha karo ha. Ihdina itu i. Kalau ini ha. Ha. Ya lama-lama ya kudune iki maam daging unta iki iso. Iki urung biasane apa? Gur tempe karo tahu. Wanhar. Wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar.
Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita baca Quran mulai saking ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah saking godaan setan yang terkutuk. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau ingin membaca Al-Qur'an, mintalah perlindungan pada Allah saking godaan setan yang terkutuk. Diperintah tadi maca ta'awuz. Lalu mulai saking bismillah karena niki awal surat. Dan ketika turun surat Al-Kautsar, Kanjeng Nabi SAW mulai juga pakai bismillah. Setelah itu 3 ayat tadi disebut. Bagi yang ingin baca Quran disunnahkan untuk dalam keadaan suci. Bahkan para ulama katakan ini anjuran yang paling bagus. Kalau ingin pegang Al-Quran mesti dalam keadaan wudhu. Ini gur ditemek wae lho. Harus dalam keadaan wudhu. Kata Kanjeng Nabi SAW, la yamussul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Lagi junub itu bukan suci. Bar kentut wudune batal, berarti orang suci. Sebagian ulama mengatakan nyentuh lanang karo wedok wudune batal, seperti pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wudune batal, namun sing bersentuhan kulit kalih kulit. Misalnya kuku karo kuku, kalih kuku nggih mboten batal karena bukan kulit. Misalnya nyentuh kain mboten batal. Atau untune karo untune ketemu mboten batal karena bukan kulit. Kan sing sentuhan kulit, kalih kulit ditemok batal menurut sebagian ulama. Nah, maka Al-Quran niku dibaca pakai aturan-aturan wudu. Gak sembarangan Al-Quran dibawa. Ini Al-Quran niki kalamullah, firman Allah, bukan dongeng, bukan cerita, bukan karangan Kanjeng Nabi, namun langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang mulia.
Kalau ini ayat yang mulia mesti diagungkan. Al-Quran itu nggak boleh taruh di lantai, mesti di tempat yang tinggi. Karena berisi apa? Firman Allah. Niki kitab suci. Niku aturan. Nah, kenapa kalau jelaskan tentang Quran dulu? Biar nanti isinya itu diterima. Karena yang dibicarakan bukan dongeng. Ini firman Allah. Maka kita sebagai manusia ketika dengar ayat Al-Quran, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Sami'na kita dengar taat, bukan kita dengar banyak ngeyelan terus, gak mau patuh, gak mau manut. Itu bukan. Maka wong muslim kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran, yang dia lakukan apa? Sami'na wa ata'na, kita dengar, kalian taat. Gak boleh ditentang, gak boleh diubah. Manut pada apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya engkau wahai Kanjeng Nabi, kami berikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Kami berikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Di antara tafsirannya lagi, kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu nama telaga, nama sungai yang ada di surga kelak. Penerongkop telagane ini kita sih apa mboten? Apa wis kering, wis asat? Kering. Berarti banyune tuku? Nggih. Waduh, sami berarti. Itu yang panggung ya ora ana telaga. Wasat kabeh wis garing, enggak ada lagi. Maka tadi telaga yang dibicarakan ini nanti di surga. Siapa yang bisa menikmatinya? Kanjeng Nabi SAW telah mengatakan nanti beliau punya telaga yang penuh dengan kenikmatan. Telaga ini akan dinikmati oleh tiang beriman. Yang gak beriman tidak akan menikmati telaga tersebut. Untuk minum gak perlu ngantri. Jenengan ingin dapat bantuan mesti ngantri. Namun kalau di surga untuk dapat minum dari telaga Kanjeng Nabi tidak butuh ngantri. Karena untuk wadah gelasnya sudah disediakan gelas yang banyak. Sudah disediakan tempat yang luas jembar. Dan tidak perlu ngantri untuk meminumnya. Ketika orang minum gak pernah punya rasa haus selamanya. Langsung mendapatkan nikmat. Namun ingat syaratnya beriman. Harus jadi seorang muslim dulu. Karena yang menikmati telaga Nabi SAW ini adalah cuma orang-orang khusus yang imannya itu benar. Tidak ada yang menikmatinya dari orang-orang selain pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Wong sing ora tahu sholat, ora tahu ngaji, sulit untuk minum saking telaga Nabi. Ulang-ulang, orang yang ora tahu sholat, wong sing ora tahu sholat, ora tahu ngaji, apa meneh? Ora puasa Ramadan, sulit minum dari telaga Kanjeng Nabi. Karena disyaratkan yang meminumnya itu adalah orang-orang beriman. Diceritakan oleh Kanjeng Nabi nanti di akhirat ada orang-orang yang ngaku pengikut beliau, ingin datang minum dari telaga Kanjeng Nabi tadi. Kemudian Allah itu tolak mereka untuk minum dari telaga tersebut. Kemudian Nabi SAW ingin protes, ya Allah, ini kan umatku. Kemudian Kanjeng Nabi SAW diberitahu langsung oleh Allah. Allah tegur, itu memang umatmu. Mereka cuma ngaku-ngaku saja. Namun mereka nggak mau manut pada tuntunanmu. Maka mereka ditolak minum dari telaga Nabi. Mungkin
Mugi-mugi kita semuanya termasuk orang yang beriman. Allah kuatkan iman kita sampai mati. Mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan beriman, dan menjadi pengikut Nabi kita Muhammad SAW yang sejati. Allahumma amin. Mugi-mugi semuanya masuk surga, menikmati telaga Al-Kautsar yang penuh dengan kenikmatan nanti di akhirat. Setelah disebutkan Al-Kautsar, Allah menyebutkan kalimat ringkas. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Apa maksud fasholli? Salatlah. Li rabbika, untuk Rabbmu. Wanhar, lakukanlah penyembelihan. Kalau istilah wanhar dalam Al-Quran biasanya ditujukan untuk penyembelihan unta. Namun kan gak ada di Gunung Kidul. Apalagi rongkop. Sengono apa? Hah? Terus lembu sapi. Ya, itu yang dijadikan kurban. Itu disebut dengan istilah zabah. Namun kalau unta, cara nyembelihnya lehernya langsung ditusuk. Dalam keadaan ngadeg, dalam keadaan berdiri. Namun kalau sapi mesti direbahkan dulu di sisi kiri, kemudian kepalanya itu ngadap utara, kakinya itu ke selatan. Apa terbalik Kiki? Balik. Kepalanya ngadap selatan, ya, bokongnya ke utara, lalu disembelih baca Bismillah. Kalau Idul Adha tambah Wallahu Akbar. Baca Bismillah, Wallahu Akbar. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita agungkan nama Allah ketika diberi nikmat untuk menyembelih kurban. Bismillah, Wallahu Akbar. 3 urat itu terputus, maka penyembelihannya jadi sah. Tentang ayat ini sebagian ulama mengatakan fasholli artinya lakukanlah sholat Idul Adha. Pinten rokaat? Sekawan rokaat. Sholat Idul Adha pinten rokaat? Kalih rokaat. Sekawan apa kalih, Pak? Berarti tiang panggang kalian tiang rongkap sami nggih? Sami. Alhamdulillah, berarti semuanya pengikut Kanjeng Nabi. Nggak mungkin ajaran itu berubah-berubah. Yang rongkop nambah jadi 4, yang panggang jadi 2, nggak mungkin. Karena Kanjeng Nabi yang diikuti 1. Sehingga tadi sholat Idul Adha perintahnya sholatnya kalih rokaat. Namun besok itu bertepatan dengan hari Jumat. Berarti wonten sholat Id, wonten sholat Jumat. Pilih sengendi ki Bapak? Hah? Pilih semua. Pilih semua? Tak kira guru milih siji. Sing penting, sing utama nggih sholat subuh sik. Nggih, ora sholat subuh masalah. Bar sholat subuh siap-siap ke lapangan, mandi, guyur badan, sewangi, siap-siap ke masjid atau ke lapangan, biasanya ke lapangan. Setelah itu lakukan sholat kalih rokaat. Dari rumah itu sudah banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bertakbir terus mengagungkan Allah, terus sampai sholat. Pak Imam datang, sholat dilaksanakan kalih rokaat. Saat melaksanakan kalih rokaat ini, rokaat pertama wonten 7 takbir tambahan. 7 kali takbir. Jadi kita takbir dulu Allahu Akbar, terus tambah tuh
7. Allahu Akbar lagi angkat tangan. Antara takbir itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih disukai oleh Allah daripada terbitnya matahari di pagi hari. Juga dalam surat Al-Kahfi para ulama katakan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar masuk dalam istilah al-baqiyatus sholihat, amalan yang langgeng. Itu dibaca di antara takbir. Setelah itu maca Al-Fatihah. Pak Imam baca Al-Fatihah. Terserah jamaah mau ulang lagi baca Al-Fatihah atau tidak. Ada 2 pilihan. Boleh baca Al-Fatihah diulang lagi, boleh cuma mendengarkan imam saja. Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Apa dalilnya? Jenengan ucapkan waladhdallin. Barniki apa? Amin. Mengucapkan amin berarti sudah mengucapkan doa seperti yang diucapkan oleh Pak Imam. Karena saking ayat ihdinas siratal mustaqim, itu semua isinya doa. Terakhir kita aminkan, ucapkan amin. Ingat ya, amin yang ini loh. Amin. Sing keliru, lihat. Amin. Salah. Ada lagi yang teriak amin. Salah. Sing benar di A itu pakai mat panjang, mi itu pakai mat panjang. Amin. Coba Bapak. Amin. Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, sopo sing ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Amin meneh ini. Baik. Setelah Al-Fatihah, Pak Imam diperintahkan, disunahkan baca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Terus kepripun sing ora hafal? Ya wis ganti surat Al-Ikhlas. Sing penting salat. Namun disunahkan baca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Terus selesai rampung rukuk, baru kok bangkit saking rukuk, terus turun sujud, bangkit saking sujud, sujud kedua, lanjut lagi ke rakaat kedua. Di rakaat kedua, selain takbir bangkit saking sujud, kemudian takbir lagi 5 kali tambahan. 5 kali. Kalau yang pertama 7. Rakaat kedua 5. Setelah itu maca surat, lanjut dengan surat yang lainnya. Disunahkan Pak Imam di rakaat kedua maca surat hal ataka hadisul ghasyiyah. Seorang hafal, ya wes ganti surat kul a'udzu birabbin nas. Yang penting salat. Wis gampang. Sing masalah iki wis ngerti surat kul malah ora tahu salat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masjidnya wis apik kaya Masjid Al-Muttaqin, wis dibangun malah ora tahu tinggal. Zuhure kosong, ngasare kosong. Alasannya apa? Ngarit. Betul nggak? Betul mboten Bapak? Iya, gawe alasan terus. Orang mangkat subuh napa? Ngantuk. Tangine jam
pitu. Oh ya wes 5:30 wene, 5:30 ki wis rampung. Urung ding 5:30 ya. Jam 6. Jam 6 itu sudah rampung sholat subuh. Kita balik lagi tadi. Gimana kalau sholat Jumat bertepatan dengan sholat Id? Mana yang dipilih? Terserah. Karena itu dua sholat Id bertemu satu waktu. Di dalam riwayat saking Ibnu Az-Zubair, dia pernah menceritakan bahwasanya ketika orang-orang mau berangkat Jumatan, Ibnu Zubair tidak keluar. Lalu ketika itu para sahabat atau para tabi'in melihat Ibnu Zubair tidak keluar, mereka lapor pada sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ini Ibnu Zubair tidak pergi sholat Jumat, dia cuma sholat sendirian di rumah. Kemudian Ibnu Abbas katakan, asoba sunnah, yang dilakukan oleh Ibnu Zubair sudah mengikuti sunnah kanjeng Nabi. Karena tadi pagi dia sudah sholat Id, maka kalau Jumatan bisa diganti sholat zuhur. Sholat apa? Zuhur, bukan pray, bukan libur. Coba lihat aturannya di sini. Niki poro takmir hadir nggih? Takmir hadir? Hadir. Ya, poro takmir tolong perhatikan, besok kalau bertepatan dengan hari Jumat nggak boleh tulis depan masjid mohon maaf karena lagi sibuk ngurus kurban, sakniki sholat Jumat libur. Nggak boleh. Soalnya gimana kalau yang tadi pagi nggak bangun, nggak berangkat sholat Id, maka dia ganti dengan sholat Jumat. Terus kalau ada yang dari rumah wes persiapan, wah sampai masjid, ya Allah dikon libur. Nggak boleh. Tetap di masjid-masjid menyelenggarakan sholat Jumat. Adapun ibu-ibu ya tugasnya di rumah ganti sholat zuhur. Namun ibu-ibu kalau sholat zuhur nggak mesti nunggu sholat Jumatnya rampung. Kalau sudah masuk waktu zuhur, jenengan bisa langsung sholat zuhur. Karena kita kalau sholat Jumat biasanya jam 12. Sedangkan sholat zuhur jam 12:04 itu sudah masuk waktu zuhur. Ibu-ibu bisa laksanakan sholat di rumah karena tidak ada kaitan sholat ibu-ibu dengan di masjid. Paham nggih ibu-ibu nggih? Paham. Biasanya iki malah takon meneh. Iki apa entene sholat Jumat rampung baru sholat zuhur atau gimana? Enggak masalah, mulainya di awal sebelum azan masjid, yang penting sudah masuk waktu zuhur, sudah boleh sholat zuhur. Jadi kesimpulannya tadi, silakan milih, mau milih sholat Id atau mau milih sholat zuhur. Namun aturannya nggih, takmir masjid tidak boleh membuat masjid libur sholat Jumat. Ki kelingan lho. Awas, sesono laporan saking Pak Basroni. Niki jamaah ki ngel-ngelan. Mosok 10 masjid libur. Paham nggih? Bapak-bapak niki lho. Ya. Nanti ini jadi aturan untuk pelaksanaan sholat Jumat besok. Lanjut lagi, diperintah tadi untuk nyembelih kurban. Tadi ketika kita nyembelih mau apa? Bismillah, wallahu akbar. Sing nyembelih iki sing lanang apa sing wedok? Kakung. Wah, di zaman Kanjeng Nabi itu ono sing wedok lho sing nyembelih. Ibu-ibu wani napa mboten? Hah, mboten? Wah. Enggak masalah. Namun yo dengan ada aturan-aturan. Ya. Namun kalau wanita menyembelih kurban, apa menyembelih ayam, menyembelih pitik misalnya nggih, tetap sah. Ya, karena tidak disyaratkan untuk laki-laki.
Kemudian aturan berikutnya lagi saat nyembelih, tolong para takmir apa panitia kurban memilih yang jadi tukang jagal itu adalah tiang muslim yang memperhatikan sholat. Ya, sing jadi jagal itu yang memperhatikan apa? Sholat. Saya ora sholat kepripun, hasil penyembeliannya masalah lah. Apa masalah ten rongkong? Kayak niku. Oh banyak, wes. Berarti ora berkah. Ini repot. Kalau ada yang paham nyembelih, takmir masjid niku paham, takmir masjid yang langsung motong. Nggak boleh diwakilkan pada orang yang nggak pernah sholat. Wong ora sholat ki masalah loh. Masih mending kalau kita lihat dalam surat Al-Maidah Allah katakan uhillal lakum, dihalalkan bagi kalian, ya, dihalalkan bagi kalian makanan saking ahli kitab. Kata Ibnu Abbas yang dimaksud sembelian ahli kitab. Wong ahli kitab Nasrani Yahudi nyembelih sesuatu itu masih halal bagi tiang muslim. Namun orang yang ora tahu sholat, wong sing ora tahu sholat nyembelih itu malah masalah besar. Karena nggak mungkin kedudukan orang muslim itu nggak mungkin manzilah baina manzilatain. Seperti yang diyakini oleh kalangan Murji'ah, yaitu berada di antara niki muslime ora jelas, niki kafire ora jelas. Nggak mungkin. Pilihannya cuma satu, muslim maupun kafir. Maka Nabi SAW mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian tiang muslim kalian tiang kafir mengenai perkara sholat. Sopo sing ninggal ke sholat kata Kanjeng Nabi dia kafir. Diulang apa? Kafir. Namun bukan berarti nanti pulang ke rumah lihat koncone tonggone sing ora sholat, wong kafir, boten. Ini untuk koreksi diri. Kalau saya ninggalkan sholat itu masalah besar. Untuk koreksi apa? Koreksi diri. Nggak boleh kafir-kafirkan orang. Jenengan nggak ngurus anak, nggak ngurus istri, lihat tetangga, lihat teman kantor, wong kafir, kowe ora tahu sholat kok, boten. Tetap kita dakwahi yang lainnya, nasihati baik-baik, ngajak untuk sholat. Jadi PR besar. Jenengan lihat anak malah sholat, dijak sholat. Bojone ora sholat, dijak sholat. Tugas masing-masing. Ini cuma peringatan saja. Namun kita selama lihat tetangga kita, teman dekat, sedulur yang belum sadar sholat, tolong disadarkan. Karena tiang muslim niku syaratnya gursiji loh. Syaratnya apa? Sholat. Itu syarat tiang muslim. Maka kita kembali tadi ke tukang jaga. Tolong diperhatikan nggih, Bapak-bapak nggih. Pilih sing apa? Rajin sholat. Mudah-mudahan banyak. Atau enggak ada tukang jagalnya seperti ini, jenengan dakwahi, Pak, mbok jenengan sholat toh. Karena dia yang biasa terus toh, maka mau diajak sholat. Paham Bapak-bapak? Orang sah mumet nih, gampang, dijak sholat, ditambah doa lagi, Allah berikan hidayah, berikanlah petunjuk, bukakanlah pintu hati orang-orang yang belum mau ke masjid, yang belum mau sadar untuk sholat. Doa seorang muslim itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan warga Rongkop semuanya niku sadar sholat, dan Allah terus memberikan berkah bagi kita sekalian. Allahumma amin.
Itu kurban tadi. Ini aturan penting yang kalau jelaskan. Nah, ketika sudah disembelih, maka nanti dibagikan kepada orang-orang, dan sahibul kurban itu boleh nyicipi dari daging kurban tadi. Misalnya dia nyembelih sapi, jatahnya sapi itu boleh patungan untuk 7 orang. Nggih, sapi nggih? Sapi boleh patungan untuk 7 orang. Kalau kambing cuma 1 orang saja. Kalau sapi patungan 7 angsal. Kalau kambing cuma patungan 1. Nggak boleh sak rombongan, nggak boleh sak dusun, nggak boleh satu sekolah. Itu nggak dianggap, cuma disebut makan-makan tok. Yo buahnya, yo iya, makanya tak ulang. Men paham. Kula ulang, sapi patungannya tiang 7. Kambing siji lho. Namun 1 orang ini boleh wakilkan, dia bawa 1 keluarga. Misalnya nggih, Pak Basroni sak keluarga dapat 1 jatah kurban. Boleh bawa 1 keluarga. 1 keluarga, istri, anak-anaknya semuanya dapat pahala. Yang penting 1 rumah. Bahkan Imam Syaukani katakan 1 rumah, misalnya ono wong 100, kabeh untuk pahala meskipun sudah meninggal dunia. Meskipun sudah meninggal dunia, dapat pahala saking kurban. Makanya kalau mampu, ya, pilihlah untuk berkurban. Bahkan berkurban itu lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah. Berkurban itu lebih besar pahalanya dibanding sedekah. Kambing piro to ning rongkop? 2 yuta? Hah? 1,5. Engko 1,5 karo tengah wae kok gampang. Sapi 15. Kok larang? Neng Flores 11 lho. Murah neng Flores sapine. Ora neng Gunung Kidul. Niki lho Pak Nurdin. Indonesia Timur itu 11, sini itu 15, berarti patungannya kalih yuta ya? Enggak, 2,2 lah nih. Itu sudah dapat 1 sapi. Jadi yang punya kelapangan rezeki dianjurkan untuk berkurban setiap tahun. Ragur pisan. Setiap tahun ulang terus. Tahun depan punya rezeki lagi, kurban lagi. Tahun berikutnya punya rezeki lagi, kurban lagi. Dan ingat, berkurban membuat rezekinya tambah berkah. Ya, berkurban itu membuat rezeki tambah berkah. Dan Allah Ar-Razik, Allah itu yang maha memberi rezeki. Allah Ar-Razak, Allah itu yang maha memberi rezeki yang banyak pada kita. Kita keluarkan 2 juta, Allah akan ganti lagi. Kita keluarkan 1 juta, karo tengah, Allah yang ganti lagi. Allah yang memberi rezeki. Kalau yakin bahwa Bapak kalau kerja benar, kemudian nafkahi keluarga, nggak pernah itu rezekinya habis. Allah ganti terus. Namun kalau pelit-pelit, niki suami karo bojone niku pelit, ya, itu Allah nggak akan berkahi. Ya namun ya bojone ya tetap memperhatikan keadaan suami. Nggak boleh maksa lebih daripada kemampuan, ibu-ibu. Nih, kalau suami mboten mampu, nggak boleh dipaksa. Harus lihat kemampuan suami. Maka Allah perintahkan pada para suami, liyunfiq dzu sa'ati min sa'ah. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dalam surat At-Talaq Allah katakan, hendaklah menginfakkan, suami beri nafkah pada istri sesuai dengan kemampuan. Bagi yang miskin,
dia tetap beri nafkah juga sesuai dengan kemampuannya. Maka istri juga mesti sadar, ibu-ibu mesti sadar keadaan suami. Gak boleh dipaksa. Ya, suami juga harus sadar punya kewajiban, maka kerjanya juga tenanan, sehingga bisa hidupi istri, bisa hidupi anak-anak dengan baik. Insya Allah kalau kerja benar, nafkahi keluarga dengan benar, Allah ganti terus rezeki yang banyak. Allahumma amin. Kita kembali lagi pada ayat fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan lakukanlah penyembelihan, yaitu maksudnya penyembelihan kurban. Mungkin besok pas Idul Adha semuanya dapat daging kurban yang penuh berkah. Ya, berkahnya itu gimana? Walaupun mungkin ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, disyukuri. Itu sudah jadi berkah yang luar biasa. Apapun pokoknya disyukuri. Kita itu bukan kaya, itu bukan dengan banyak harta, bukan dengan rumah mewah, bukan dengan kekayaan yang banyak. Namun kata Nabi SAW, kaya yang benar itu merasa cukup, nerima. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Ya, namanya kaya itu bukan dengan banyak harta, namun dengan hati yang selalu merasa cukup. Kemudian ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Kanjeng Nabi, itulah yang terputus, dialah yang terputus. Maka ayat yang terakhir ini menunjukkan kita mesti cinta pada Kanjeng Nabi. Tidak boleh membenci Nabi, tidak boleh membenci ajaran Kanjeng Nabi. Tiang muslim itu mencintai Kanjeng Nabi, mencintai juga ajarannya. Mencintai sholat, mencintai orang-orang yang sholat, mencintai kalau para wanita, ibu-ibu, mencintai orang-orang yang menutup aurat, ngangge jilbab, mencintai syariat Nabi SAW seluruhnya. Tidak boleh benci pada ajaran Kanjeng Nabi. Namun ingat, ajaran agama kita itu sederhana. Cinta paling besar pada Kanjeng Nabi itu dibuktikan dengan kita jadi pengikut Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan nih cara sholat. Ini bagaimana Nabi SAW itu berakhlak. Ini bagaimana Nabi SAW itu kesehariannya. Kita ikuti semuanya. Ada di antara kitabnya karya Imam At-Tirmidzi namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, yaitu menjelaskan secara total kehidupan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi SAW masuk toilet, masuk kamar mandi, beliau masuk dengan kaki kiri, mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu saking setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti setan itu ana sing lanang, ana sing wedok. Terus iso rabi, ya iya. Terus punya keturunan, iya, setan juga punya keturunan. Namun jenengan dengan setan itu alamnya wes beda. Bukan urusan jenengan ngurus-ngurus setan. Setan itu punya cara makan sendiri. Senangnya itu makan kotoran, senangnya itu makan tulang. Makanya kalau pipis jangan pipis sembarangan. Kalau buang air besar nggak boleh buang air besar sembarangan. Itu jadi makanannya setan. Tulang juga demikian. Itu jadi makanannya setan. Sehingga bapak ibu-ibu ketika buang hajat nggak boleh membersihkan kotoran dengan tulang. Karena itu kesenangannya siapa? Setan. Kesenangannya bangsa jin.
Dan kita dengan mereka itu alamnya sudah beda. Ketika orang sudah meninggal dunia juga alamnya sudah beda. Ketika sudah mati nggak mungkin lagi gentayangan. Jadi nggak ada dalam agama kita itu istilah wong gentayangan. Itu cuma ada di televisi, sinetron, tayangan-tayangan hantu-hantu yang buru-buru setan. Dalam agama kita tidak. Kalau sudah mati, sudah berada di alam berbeda. Itu urusannya sendiri-sendiri. Yang sudah mati dalam kubur dapat nikmat kubur, dapat siksa kubur. Nggak mungkin metu-metu. Wah, aku ora dolan sih. Dia punya urusan sendiri dalam kubur, dapat nikmat dia nikmati, dapat siksa, nggak mungkin keluar-keluar. Nggak mungkin, wah aku ora ini ya kunjungi putuku, saiki wis mam apa urung. Wah, nggak ada simbah itu ngurus-ngurus jenengan. Simbah wis mati sudah punya alam sendiri. Tugas kita banyak-banyak doa supaya yang di dalam kubur sing wis mati mendapatkan nikmat, dijauhkan saking siksa kubur. Namun alamnya sudah berbeda dengan kita. Sama dengan jin, setan tadi juga punya alam yang berbeda dengan manusia. Kembali kepada cinta pada Nabi SAW, kita mencintai Nabi SAW dengan mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi. Tidak boleh membangkang, tidak boleh ngeyelan, tidak boleh buat syariat-syariat baru yang tidak dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Nabi SAW katakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Sapa wae sing benci, ora seneng kalih sunahku, kalih ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Juga kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Dalam hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa saja yang beramal orang ngangge tuntunan, amalannya itu tertolak. Harus pakai tuntunan. Wallahu a'lam bissawab. Pun rampung, alhamdulillah, telung ayat. Kepiye meneh iki wis rampung, aku ora hafal meneh lho. Iya. Terus kepripun? Ada pertanyaan wonten? Ya. Tambah tanya jawab. Ya, langsung tanya, apa ngangge tulisan. Langsung. Nggih. Nah, sebagian di luar. Jenengan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz nyuwun pirsa sudah terus pundi wasilanipun tiyang insan kalian tiyang insan sedo juga sudah. Dan nomor kali titianipun tiyang ingkang bersyukur. Bersyukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mesti dilakukan ini masih hidup untuk keluarga sing wis mati. Betul nggih? Baik. Yang nomor kalih tadi titian bersyukur, cara kita bersyukur. Tanda-tanda kita bersyukur. Baik. Saya jawab dulu nomor 2. Tanda kita bersyukur yang pertama, diberikan sedikit disyukuri. Sedikit diberikan, sedikit disyukuri. Kenapa dari yang sedikit? Wah, ibu-ibu, kalau diberikan sedikit syukuri, insya Allah yang banyak itu gampang disyukuri. Iya toh? Bapak juga diberikan yang sedikit, pasti diberikan banyak, itu pasti rajin bersyukur. Coba bojone pas mulai, pas malam minggu, nih, bawa pulang bar proyek, cuma bawa pulang biasanya pinten Bu? Hah? 300 seyuto? Hah? 75? Ya wes 75.
Iki bapaknya sing ngomong lho. 75. Tanda kalau istri yang bersyukur gimana? Lihat ini. Alhamdulillah, disyukuri. Tanda nggak bersyukur gimana? Mas, masa gur semene mas? Gimana anak bisa urip? Gimana aku bisa urip? Dan seterusnya. Tanda tidak bersyukur. Satu. Wah, iki kena iki ibu-ibu. Ya, tersinggung nanti ibu-ibu ini. Apa yang pertama ngomong ibu-ibu? Bersyukur dengan yang sedikit. Enggak usah sing akeh. Ya, biar kita itu sadar kalau diberikan yang sedikit kita itu bisa nerima. Maka kalau diberikan yang banyak insya Allah lebih nerima lagi. Mulai dari yang sedikit dulu. Yang kedua, tanda bersyukur itu gimana? Dibuktikan dengan ibadah. Berarti orang yang bersyukur wajib sholat. Orang yang bersyukur datang bulan Ramadan berarti tunaikan puasa Ramadan. Dia bersyukur lagi dengan apa lagi? Dia tadi gunakan itu untuk ibadah. Kalau ini harta, berarti kalau ini sudah jadi wong sugih, punya syarat-syarat yang terpenuhi, berarti keluarkan zakat. Jadi gunakan untuk ibadah. Jadi yang pertama bersyukur dengan yang sedikit. Yang kedua, gunakan nikmat yang ada untuk ibadah. Yang ketiga, jauhi maksiat, jauhi dosa besar. Apa toh dosa besar? Contohnya apa dosa besar? Judi. Judi contohnya apa judi? Terangkap apa judi nih? Hah? Apa? Sambung ayam. Sambung ayam. Wes kena. Kartu. Terus? Hah? Dadu. Terus? Masuk dosa besar lagi apa? Minum. Selingkuh masuk mboten ibu-ibu? Selingkuh. Bapak mboten? Masuk, tak kira mboten. Selingkuh itu juga masuk dosa besar. Maka orang yang bersyukur tandanya dia tinggalkan maksiat. Berarti kalau maksiatnya masih lanjut, berarti tidak bersyukur. Yang celaka itu kalau kita buat maksiat terus, Allah malah nambahkan kita nikmat. Ciloko tenan loh ini. Kita maksiat terus, judi terus, minum terus dapat nikmat. Itu dikenal dengan istilah istidraj. Apa sing dimaksud istidraj? Wonge ora tahu salat, main judi, minum, malah jadi wong sugih. Banyak. Itu namanya istidraj. Istidraj itu Allah beri jebakan yang itu berupa nikmat biar orangnya tambah sesat. Ini yang parah. Mending orang itu dapat musibah gara-gara dia maksiat langsung sadar. Dibanding ini dapat bukan dapat musibah, malah tambah sugih, tambah kaya terus, namun dia melakukan maksiat. Dia nggak pernah merasa itu salah, malah pengen lanjut judi, pengen lanjut minum dan seterusnya. Itu disebut apa? Istidraj. Pun Jadi sudah pertama ngomong apa ya? Malah lali. Kewajiban orang hidup pada orang meninggal satu, nyaur utangnya. Kok bisa? Iya, nyaur utang. Kenapa saya sebut utang dulu? Karena utang itu jadi masalah. Kira-kira utang masalah mboten? Masalah dirongkap juga.
Nggih, masalah besar. Sapa sing ora duwe utang ngacung? Ya wadalah. Sapa sing ora duwe utang ngacung? Ora ana sing wani e. Sapa? Nah, sapa sing ora duwe utang? Wah, iki ora ana sing ngacung iki. Masalah sebisa mungkin. Wah, ini nanti kajian berikutnya wae nih. Engko bahas iki ora rampung-rampung iki. Kabeh duwe masalah utang, sesuk ning Giri Subuh. Ya, men sesuk ngaji, ya. Yang pertama tunaikan utang, bayar utang. Niki ahli waris keluarga, lihat simbah mati, perhatikan utangnya berapa. Dilunasi. Yang kedua, ya, selain masalah utang yang mesti diurus, ada punya utang-utang terkait dengan ibadah. Contoh, belum bayar utang puasa, belum disahur. Contoh, ibu-ibu meninggalkan utang 10 hari, urung disahur. Maka nanti anak-anak yang jadi ahli waris itu dibagi puasanya. Tadi 10, anaknya 5, dibagi 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Orang nuntut warisnya terus, padahal ibunya, bapaknya punya utang puasa, ora disahur. Yang ditunggu apa? Wah, iki bapak wis mati, iki kapan warisnya iki dibagi. Nanti ada masalah waris sendiri, nanti saya bahas. Karena waris ini jadi tiang masalah, jadi masalah penting. Yang jauh itu jadi dekat gara-gara waris. Keluarga dekat, seluruh sedulur dekat jadi terpecah gara-gara waris. Betul apa mboten? Itu masalah di mana-mana waris. Wes kedua toh, yang ketiga, saya nggak mau bahas masalah waris. Waris nih carry paling belakang. Ya. Yang ketiga, kewajibannya apalagi untuk anak-anak yang ditinggalkan, banyak doakan orang tua. Wa waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua, itu doanya tidak akan terputus. Tetap manfaat untuk orang tuanya langsung. Bahkan anak ini lebih ikhlas dan lebih ajak untuk berdoa dibandingkan dengan orang lain. Itu anak. Nih, anak. Kalau yang lain terbatas. Kalau anak simbah sudah meninggal 20 tahun didongake terus. Doanya terus pada simbah. Maka ini doanya manfaat. Ini bukan hanya orang tuanya, simbahnya juga termasuk, mbah buyutnya di atas juga termasuk. Karena dimaksudkan orang tua itu ke atas terus. Yang dimaksudkan anak itu ke bawah terus. Anak putune, bar putu apa? Hah? Buyut sampai bawah, itu semuanya masuk. Masuk dalam istilah anak. Pun nggih? Nah, itu tadi yang pertama. Tadi ada yang pakai mic lagi? Luar? Ponten? Wah, niki bapak kokeh ya. Ibu-ibu wonten? Ibu wonten, bar niki ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Masjid Baitul Aziz Sendal. Yang saya mau tanyakan, ada seorang yang tidak pernah sholat tapi kok bisa korban, itu apa keuntungannya? Terima kasih. Gimana? Saya coba diulang. Tidak pernah sholat tapi orang tahu sholat tapi ikut kurban. Apa keuntungan? Apa keuntungannya? Ora ono keuntungan. Wong sing ora sholat itu malah masalah. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul amri al Islam wa amuduhu as-sholah wa dzirwatu sanami al jihad. Pokok segala perkara itu Islam. Tiangnya Islam niku sholat. Puncaknya Islam itu jihad. Disebut dalam hadis ini, Nabi sebut ini bagaikan tiang loh, sholat. Coba misalnya niki roboh nggih, sik siji roboh, atapnya tetap utuh.
Boten toh? Boten. Maka bangunan Islamnya jadi ambruk cuma gara-gara meninggalkan sholat. Berarti solusinya kepripun? Solusinya ya dikon sholat baru berkurban. Ini bagi kita nggih, ya, biar sadar sholat. Namun kalau jenengan jadi panitia, lihat jamaah yang nggak pernah sholat terus berkurban, jenengan beri masukan. Pak, jenengan itu biar amalan ini ku manfaat. Ya ayo nang masjid sholat toh. Nggih, seperti itu. Mudah-mudahan dapat hidayah dan dapat petunjuk. Terus niki ibu-ibu, ya ibu-ibu monggo. Sholat yang saya tanyakan surat At-Taubah surat 9 ayat ke-84 yang bunyinya jangan engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dijelaskan nih Pak. Baik. Yang di situ dijelaskan surat At-Taubah ayat 84 disebutkan situ tentang tidak boleh menyolatkan tiang munafik dan tidak boleh juga mendoakannya. Sekarang yang pertama, apa yang dimaksud tiang munafik? Nggih, tiang munafik. Munafik itu ada dua macam. Ada munafik akbar, ada munafik asghar. Ada munafik besar, ada munafik kecil. Munafik besar itu gimana? Dia itu menampakkan Islam namun hatinya niku kafir. Batine kafir, namun menampakkan apa? Islam. Sedangkan kalau munafik kecil, ini yang biasanya Nabi SAW sebut, kalau berbicara berdusta, ngapusi, kalau janji diingkari, ora tepati, itu namanya munafik. Namun kalau kita lihat di sini Bapak Ibu-ibu, ini sekali lagi, ini untuk koreksi diri. Nggak usah nuduh-nuduh orang itu munafik. Kalau disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud munafik itu orang yang ngaku Islam namun orang duwe amalan. Gampangannya orang tahu sholat. Itu dapat disebut yang munafik. Namun ayat itu nantinya kalau dipraktekkan untuk warga Rongkop, Giri Subo, Gunung Kidul, nantinya akan sangat-sangat berat. Wonten Pak Kaum, Mbah Kaum wonten? Wonten. Mbah Rois, Mbah Pak Takmir wonten nggih. Ini kalau mau dipraktekkan boleh nggak menyolatkan orang yang ora tahu sholat? Berarti sesuk langsung matine dikubur, ora disolatkan. Ini berat sekali loh ini. Nggih, niki berat nggih? Berat. Terus solusinya pripun? Solusinya sekarang masih ada tugas berat bagi kita warga Rongkop untuk dakwahi sesama, untuk ngajak semuanya sadar sholat. Mungkin-mungkin dengan pengawasan pertama ini semuanya bangkit dan semangat untuk menjalankan sholat. Jadi semuanya ngisi masjidnya dengan jamaah. Ya, mudah-mudahan Masjid Al-Mutakin juga ini tambah penuh, tambah full ya. Orang kamut meneh, orang masalah. Engko tak bantu. Niki urung rampung iki. Iya toh Pak Basroni. Iya, siap. Ya, ini urung rampung. Tak kira wingi ki wis rampung iki. Ternyata masih
Belum kayak gini loh di atas ini. Masih belum di apa di atas ini? Plafon, kernit. Tak kira wong rongkop ki wong sugih. Mampu kaya ngene digarap. Insyaallah nanti mendapat bantuan. Ya, insyaallah Pak Basroni nggih nanti diingatkan. Jadi solusinya tadi Bu, ya kita waspada. Jangan sampai kita tergolong tiang munafik. Namun kalau itu masih sedulur kita, masih keluarga, masih masyarakat kita yang ada di sekitar, diingatkan terus supaya mau sholat. Mudah-mudahan dengan ada pengawasan terus, akhirnya mau ngaji lagi, akhirnya sadar sholat. Ingat, sholat itu jadi amalan pertama yang nanti akan dihisab dalam kubur. Kalau sholatnya nggak ada, amalan lainnya tidak dipedulikan. Maka yang tadi ada yang tanyakan, kurban namun orang sholat, gimana mau diterima? Sholat itu diperiksa dulu nanti oleh malaikat dalam kubur. Kalau sholatnya nggak ada, kurban nggak akan dilihat. Walaupun dia rajin sodako, sholatnya dilihat terlebih dahulu. Sholatnya ada, baru lihat amalan yang lain. Paham gak? Baik, itu tadi jawabannya. Ya, kemudian langsung ikut terakhir lewat mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormatan dan Bapak Ustaz, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Lagi mawon datang panjang ke Solo. Tapi menawi tiang menika sampun rekwangipun petang. Lajeng tiang menika mawi semi hukumipun mitra agama mitra mungkin tak ngerti pun. Tapi kali menawi tiang menika sampun sepuh sehingga bikinipun sampun tidak utawi ompong katalipun ngaten. Dos pundi hukum saking syariat agama Islam. Kaping 3 nipun kala wau bilih saking kewajibanipun tiang ingkang gesang menika menawi boten klencet saking pamiring kula menika supados nyarutan. Menawi tiyang menika kagungan utang menika gadah utang. Namung utang menika dipun ansuraken. Lah sampunipun kagungan gadah utang, tiyang mau nggadahi utang ing dipun ansuraken, lajeng kanggo lajeng pinunjut utawi sowan dhateng ngaten Allah. Lajeng menika dipuni menawi wonten ing ajaran agama Islam dhateng tiyang ingkang gadah utang nanging dipun ansuraken. Penasaran. Menika saking panjenengan kula. Mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang rambut sing wis ubanan. Nggih. Terus disemir. Terus ditanyakan hukumnya gimana nyemir rambut sing wis ubanan gitu. Nggih. Niki wis putih. Terus disemir ngangge warna apa? Ireng. Men ketok apa? Nom. Iya toh? Iya. Maka yang pertama ini mengelabui orang. Padahal wonge wis sepuh. Ya, wis sepuh. Namun supaya orang-orang lihat, wah niki, jenengan masih nom ya, 30 ya jenengan. Oh ternyata wis 20 tahun. Yang pertama itu. Yang kedua, Nabi SAW membolehkan nyemir rambut, namun tidak boleh dengan warna hitam. Nggak boleh dengan warna-warna ngejreng. Selain warna hitam, pirang. Ini kesatu. Namun nggak boleh warna ireng. Paham nggih? Nggak boleh. Karena tadi nanti ngelabui orang, dikirane iki nom. Padahal wis keriput. Ya, mohon maaf. Ini untuk menjaga seperti itu. Dan rambut putih ini sebenarnya sebagai pengingat umur kita wis tua, berarti harus rajin-rajin ke masjid. Gitu. Pun terus nomor kali pasang gigi. Gigi karena
ompong masih boleh. Ya, karena niki tertutup. Kalau rambut tadi ketok, ya, untungnya bukan masalah. Pakai gigi tambahan, gigi palsu istilahnya tetap dibolehkan untuk membantu juga untuk ngunyah makanan. Kemudian yang ketiga, nyaur utang diasuransikan. Walau bisawab untuk caranya yang dia tempuh nantinya yang masalah. Ya, ini nanti yang masalah. Saya ingin bahas ini nanti lain waktulah. Namun kalau diputihkan dengan cara seperti itu berarti wes lunas. Sudah dianggap lunas. Namun cara dia cara pinjamnya nanti kita bahas sendiri. Insya Allah di episode berikutnya. Kemudian ditanyakan lagi yang pertama, ini wonten tulisan saking kertas nggih pertanyaan. Hukum memelihara anjing untuk dijual enggak boleh, hasil jualnya upahnya haram, uangnya jadi uang yang haram. Memelihara anjing menjadi tidak berkah. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi SAW, kalau anjing itu dipelihara selain 3 tujuan, selain untuk berburu, selain untuk jaga tanaman, selain untuk jaga ternak, maka kata Nabi SAW, setiap hari pahalane kelong 1 kirot. 1 kirot itu gimana? Taruhlah 1 kirot itu sedikit, numpuk lagi, numpuk terus, akhirnya amalan kebaikannya entek habis. Kalau nggak ada amalan kebaikan, ditambah minus, tambah dosa. Sedangkan upah dari jual beli anjing disebutnya oleh Nabi SAW, naha an samanil kalbi. Nabi SAW melarang dari upah jual beli anjing. Gak boleh. Jadi ini orang berkah. Nggih, paham nggih? Baik, terus apabila panitia kurban ada yang berkurban 8 kambing ditukarkan dengan 1 ekor sapi, boleh atau tidak? 8 ekor jadi 1. Padahal tadi sudah 8 orang. Nggak boleh. Kalau ada 8 orang, harusnya 1 sapi tambah 1 kambing. Namun ini harus dengan izin. Yang punya kambing tadi boleh nggak ditukar dengan sapi. Ada 8 orang, semuanya harus setuju. Tinggal nanti 1 orang cukup dijadikan kambing saja. Jadi tetap maksimalnya ikut tiang pitu. Kurban di atas namakan orang tua yang telah meninggal dunia, boleh. Ya, kurbannya untuk orang mati di atas namakan orang mati boleh. Wonten fatwa saking MUI saking Saudi Arabia, yaitu Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, membolehkan kurban atas nama orang mati. Nanti ketika disembelih, bismillah wallahu akbar, minka wa ilaik, Allahumma taqabbal min, sebutkan nama yang sudah mati. Namun apa? Biyen wonge apa? Salat. Misalnya ora salat ya mboten. Roh manusia itu ada berapa? Roh manusia ya cuma 1. Nggak mungkin yang 1 itu neng kubur, yang 1 gentayangan, jalan-jalan, nggak mungkin. Terus ditanya roh khorin, oh mungkin jin korin. Jin korin itu jin yang selalu nemani jenengan. Jalan kemana-mana tahu, nah itu yang nemani. Semua orang punya jin korin, namun cuma yang tidak punya cuma Kanjeng Nabi. Maka nanti ada yang goda-goda jenengan, ayo minum, ayo judi. Nah ini kok terus diberikan was-was untuk berbuat maksiat. Terus apakah benar orang yang wes mati sukmanya masih tertinggal di rumah? Tidak mungkin. Wes mati sudah di alam kubur.
rohnya juga di situ, jasadnya juga di situ, nggak ada yang ketinggal. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Nggih. Oh niki wonten pertanyaan lagi saking kepala KUA. Coba Pak. Ya, ditanyakan boleh enggak kulit itu dijual? Kulit kurban niku dijual. Saran saya baiknya kulitnya tidak dijual, langsung dibagikan pada warga langsung. Bagian saking kurban tidak boleh dijual sama sekali, karena ini adalah bentuknya kurban. Kurban itu kita serahkan semuanya pada Allah. Terus Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa umat Islam putra dan putri pada hari Jumat itu putri tidak diwajibkan Jumatan. Kenapa putri nggak diwajibkan Jumatan? Taib satu. Terus masalah akikoh gitu. Terus kita umat Islam juga banyak Pak keturunan itu yang tidak banyak bapak-bapak ibu-ibu yang belum diakikoi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya kok ibu-ibu nggak diwajibkan sholat Jumat. Set nomor kali tentang akikoh. Gimana kalau belum diakikohi? Yang pertama, kenapa para wanita itu tidak diwajibkan sholat Jumat? Karena Nabi SAW memberikan keringanan untuk ibu-ibu. Nabi SAW katakan ada beberapa orang yang dapat keringanan tidak sholat Jumat. 1. Musafir. 2. Tiang sakit. 3. Budak. 4. Wanita. Ya, 4 wanita. 1 lagi apa? Hah? Ada 5. 1 tadi apa? Nomor tunggal musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Nomor kali? Hah? Budak wanita. Nomor 3 tiang sakit. Nomor sekawan? Hah? Wanita, ibu-ibu. Nomor 5 anak-anak sebelum balik. Maka Nabi SAW yang katakan seperti itu, maka tidak jadi kewajiban wanita untuk hadiri sholat Jumat. Ya, tidak hadiri sholat Jumat. Di samping menimbang karena ketika sholat Jumat jamaah bapak-bapak itu banyak. Dan kalau wanita suruh ke masjid lagi, di samping ini banyak, nantinya akan terlalu bersinggungan dengan perempuan. Apalagi itu cuma urusan laki-laki kalau ke masjid. Ya, itu diantara alasannya. Nomor kali ditanya tentang akikoh. Gimana kalau belum diakikoi saat kecil? Betul nggih? Kalau belum diakikoi, ingat yang pertama, akikoh niku hukumnya sunnah, mboten wajib. Sunnahnya pun itu bagi tiang sing mampu. Untuk lanang sing lahir diakikoi dengan 2 ekor kambing. Sing putri diakikoi dengan 1 ekor kambing. Namun kalau mau nambah ya wangsal. Ya, nambah ya mboten masalah. Terus kalau kurang tadi saya lanang kok siji gimana? Tetap sah. Nah sekarang kalau tidak punya kemampuan bagaimana? Tidak diberatkan, tidak jadi keharusan, tidak dianjurkan. Maka lihat keadaan dulu orang tua seperti apa. Berarti kalau tidak mampu tidak dikenakan. Namun yang ketiga, gimana kalau pas ini mampu? Apakah boleh mengakikoi diri sendiri? Para ulama beda pendapat dalam masalah ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i,
kalau tidak diakikoi hari ke-7, diundur hari 14, tidak mampu lagi hari 21, nggak mampu lagi 28, nggak mampu lagi 8, nggak mampu lagi nunda setahun, nggak mampu lagi. Yang penting sebelum balik, sebelum dewasa. Lalu dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, kalau sudah balik maka anak mengakikoi dirinya sendiri. Namun para ulama kritik tentang hal ini, ya, yang tepat riwayat yang mengatakan Nabi SAW mengakikoi dirinya sendiri ketika balik, riwayatnya lemah. Hadisnya niku dhaif. Dan diceritakan dalam sirah Nabawiyah, Nabi SAW sudah diakikoi oleh Abdul Muthalib, kakeknya, ketika Nabi SAW lahir, pas kecil. Karena dulu syariat sebelum Kanjeng Nabi, akikoh itu sudah ada. Solusinya gimana? Kalau ingin akikoh, cukup orang tua yang mengakikoi anaknya. Kalau sudah dewasa, tidak perlu lagi. Karena ingat, ini sesuai dengan kemampuan. Sampun nggih? Pun kula cukupkan, dan sebelum kula tutup, mari kita berdoa. Mugi-mugi Allah memperkenankan setiap doa-doa kita yang ada, kebaikan untuk semua, bagi warga Rongkop, Giri Subo kalian, warga Gunung Kidul secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa orang tua kami, ampunilah segala dosa orang-orang yang telah meninggal dunia yang mendahului kami. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan rizki, berikanlah kami keberkahan rizki dari langit, berikanlah kami keberkahan rizki dari dalam bumi, berikanlah kami keberkahan rizki dalam harta-harta kami. Jadikanlah harta-harta kami penuh berkah yang membuat kami semakin bersyukur kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, yang mensyukuri nikmat yang ada dengan sholat, yang mensyukuri nikmat yang ada dengan melakukan kewajiban, yang mensyukuri nikmat yang ada untuk selalu menjauhi maksiat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kesulitan utang, jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit yang berat, jauhkanlah kami dari kejelekan di masa tua, jauhkanlah kami juga dari kematian yang su'ul khotimah. Ya Allah, bimbinglah kami untuk terus berada di jalan yang lurus, bimbinglah kami untuk berada di jalan siratal mustaqim, untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan nikmat telaga Al-Kautsar di akhirat kelak. Masukkanlah kami semua sekeluarga ke dalam surga, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mungkin manfaat dan mendapat berkah bagi semua. Dan nantinya perwarga nanti bisa pulang membawa bingkisan, mungkin bingkisan tersebut yang diberikan oleh para muslimin, para donatur itu bermanfaat. Dan jangan lupa doa-doa baik panjenengan ditujukan juga untuk orang-orang yang telah membantu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.